Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tema lingkungan dan lembaga pendidikan serta bentuk-bentuk lembaga pendidikan dalam Islam. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Ketika kita membahas lingkungan pendidikan, itu teman-teman kita tengah membahas mengenai tri pusat pendidikan atau yang kita kenal dengan lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut merupakan lingkungan di mana anak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, ketiga lingkungan tersebut sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, teman. Nah, masing-masing mempunyai peran, fungsi, dan tujuan yang berbeda, teman-teman. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang pertama memiliki peranan yang pertama juga dalam menanamkan edukasi, sosialisasi, proteksi, afeksi, religius, ekonomi, rekreasi, dan biologis dalam rangka membentuk kepribadian anak. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah bertugas untuk mengembangkan potensi serta membentuk kepribadian anak melalui jalur pendidikan formal. Dengan kata lain, sekolah menyiapkan anak untuk memasuki dunia kerja serta hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Dan juga yang terakhir ada pendidikan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan pendidikan masyarakat ini menjadi tempat terselenggaranya pendidikan non formal sehingga fungsi sebagai pengganti, penambah, pelengkap pendidikan formal. Nah, meskipun mempunyai peran yang ada fungsi dan tujuan yang berbeda, teman-teman, namun pada akhirnya ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai visi dan misi yang sama untuk mempersiapkan anak agar kelak siap hidup di masyarakat dengan di tempat hidupnya. Sekarang kita masuk kepada lembaga pendidikan. Menurut Profesor Dr. Umar Tritaharjo, pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi dan peranan lembaga pendidikan itu, yang pertama, ada fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kurikulum pendidikan di sekolah sehingga transmisi nilai-nilai budaya dapat selaras dengan pendidikan lainnya. Yang kedua, fungsi pengendalian sosial. Lembaga ini juga berperan dalam hal kontrol sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tatanan tradisional kepada peserta didik. Yang ketiga, melestarikan budaya. Kelestarian budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam tentunya harus dilestarikan dalam hal ini. Lembaga pendidikan pun peranannya sangat penting dalam mengajarkan keanekaragaman budaya nasional tersebut kepada para peserta didik. Yang keempat, ada seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia. Lembaga ini juga memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses seleksi, pelatihan, dan pengembangan individu yang berkualitas bagi dunia kerja dan dunia bisnis. Yang kelima, perubahan sosial. Dengan adanya lembaga pendidikan dan segala kegiatannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, tujuan dan tugas lembaga pendidikan itu ialah pada dasarnya pembentukan lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara struktur, teman-teman. Terstruktur dan berjenjang kepada para peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga ini memberlakukan syarat-syarat khusus serta dengan ketetapan dari pemerintah. Nah, ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Yang kedua adalah lembaga pendidikan non formal. Nah, ini jenis lembaga pendidikan yang memberikan kepada peserta didik di luar pendidikan formal, di mana tujuannya adalah untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal.
Ada beberapa contoh lembaga pendidikan non formal. Ada lembaga pendidikan kursus, majelis taklim, kelompok belajar, sanggar, tempat penitipan anak, dan lain-lain. Yang ketiga ada lembaga informal. Nah, ini lembaga informal ini adalah lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang, teman-teman. Ada beberapa contohnya pendidikan informal, diantaranya pendidikan budi pekerti, agama, etika, moral, dan sopan santun. Kita selanjutnya beranjak ke lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada prinsip wajib belajar. Adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang dalam Islam bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengamanan intelektual, spiritual, dan sosial merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua ada pendidikan untuk semua, education for all. Adalah prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan perlakuan atau diskriminasi. Nah, yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat, long life education, adalah prinsip yang menentukan agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayat. Yang keempat ada prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka. Maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya terdapat di dalam negeri sendiri, tapi juga di luar negeri atau di seluruh dunia. Jenis lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam dilihat dari Islam sebagai asasnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal yang telah melembaga dalam jiwa seseorang, baik amal yang berhubungan dengan Allah SWT maupun amal yang berhubungan dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan Mahmud Syatut mengemukakan bahwa ajaran Islam mencakup aspek akidah, syariah, dan muamalah yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, lembaga Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Nah, dari aspek penanggung jawabnya, yang pertama ada lembaga pendidikan informal atau keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antar kelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Dalam Islam, keluarga dikenal sebagai istilah usroh dan nasab. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga dapat diperoleh lewat persusuan dan pemerdekaan. Yang selanjutnya ialah lembaga pendidikan formal, sekolah atau madrasah. Abu Ahmad dan Nur Ubiyato memberi pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu apabila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ya lembaga pendidikan non formal atau masyarakat. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan kuat. Masyarakat merupakan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa. Kesimpulannya teman-teman, yang pertama, lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dua, tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dan dalam tiga macam tuntutan hidup seseorang muslim, yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan, keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Yang ketiga adalah jenis-jenis lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya, ditinjau dari aspek tanggung jawab, dan dilihat dari aspek tempat dan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.